Oke, selamat pagi ya teman-teman. Jadi di video kali ini kita bakal lanjutin lagi untuk si playlist MPLS ya teman-teman. Nah di sini kita bakal bahas traffic engineering ya. Nah ini topologinya sudah saya coba bikin teman-teman. Yang mana di sini ada klien satu ya, customer, anggap aja ini customer teman-teman R1 dan juga R6 ya. Nah jadi nanti itu niatnya itu kita bakal coba pisah traffic nih teman-teman. Jadi anggap aja ya di sini 2.0 ini adalah VoIP teman-teman, dan 4.0 ini adalah interface internet teman-teman. Nah mungkin kenapa kita perlu si traffic engineering ya teman-teman. Nah kalau kita pakainya OSPF aja gitu, kita bergantung ke OSPF-nya aja teman-teman, yang mana itu dia nggak kenal sama istilah bandwidth ya teman-teman. Nah traffic engineering ini dia punya bandwidth teman-teman. Nah kenapa perlu bandwidth ini teman-teman? Karena teman-teman ingat ya, untuk OSPF ini dia bekerja dengan cara cost ya. Jadi dia menentukan jarak yang paling dekat. Nah dia bakal pilih jarak yang paling dekat itu untuk sampai ke routernya. Misalnya di sini ya, dia lebih, misalnya costnya di jalan R2, R3, R5 ini lebih dikit teman-teman. Misalnya di sini ada tambahan satu router ya, otomatis kan dia milih jalur atas ini teman-teman, karena ini anggap aja nambah satu router ya, dia lebih jauh nih. Nah tapi si OSPF ini kan dia pedulinya itu cuma jaraknya teman-teman. Yang terdekat saya pilih jalur sana, saya alirkan ke sana ya. Dia nggak tahu kalau si trafficnya itu lagi lelet gitu. Dia nggak kenal istilah bandwidth teman-teman. Makanya itu di traffic engineering nantinya itu ada interface bandwidth teman-teman. Jadi dia bisa tahu bandwidth itu habis atau enggaknya ya. Dan di sini kita bisa memanipulasi teman-teman untuk jaraknya ya, menggunakan tunnel dari traffic engineering. Karena kalau kita ngarap ke OSPF-nya aja teman-teman, dia bakal nggak tahu nih. Walaupun di sini penuh gitu trafficnya, dia nggak tahu. Yang penting itu dia pedulinya cuma jarak teman-teman. Maka dari itu kita perlu si MPLS traffic engineering teman-teman. Nah jadi mungkin gitu aja ya, yang mana kebutuhannya itu untuk dia melakukan manipulasi jarak ya teman-teman. Kita bisa setting nanti misalnya jalurnya itu tunnel ini, jalurnya ini gitu. Nah mungkin langsung aja kita ke video teman-teman, ke Winbox ya, bukan ke video. Saya cek suara dulu ya, tes udah aman ya, merah jalan. Nah jadi setupnya itu teman-teman perlu apa aja gitu. Di sini kan mungkin saya ke topologi lagi ya. Di sini saya pakai full backbone area teman-teman. Kalau teman-teman pengen eksperimen mungkin dipisah-pisah gitu areanya, teman-teman nanti itu isi aja di backbone interface-nya teman-teman, di OSPF-nya ya. Nah pastiin juga sebelum mulai teman-teman udah connect semua nih antar si ininya teman-teman, antar routernya ya. Pastiin ini udah muncul nih ada 3, 4, 5. Ya harusnya saya pisah sih pakai PRF, cuma kan nggak bisa di RS6 ya, itu nggak bisa bikin 2 instance backbone ya. Yang saya baca itu sih ROS 7 bisa gitu, makanya video kemarin kita pakai RIP ya, padahal nggak boleh gitu karena RIP itu cuma 15 next hop aja teman-teman. Pasti ini udah dapat semua teman-teman, udah connect semua ya. Ini juga udah dapat semua nih network dari masing-masing router. Jadi pastiin semua router yang paling penting itu ya, dia udah terkoneksi nih, apalagi yang provider milik ya. Ini kan ada layer-nya ini R2, R5, LSR-nya itu R3 dan juga R4 teman-teman. Nah, pasti ini udah connect semua teman-teman. Kalau udah connect semua teman-teman, bikinlah semua interface MPLS ya. Nah teman-teman yang penasaran MPLS bisa cek video saya sebelumnya MPLS. Tapi simpelnya itu teman-teman cukup menggunakan ini aja LDP ya, biar labelnya otomatis teman-teman. Kasih aja nih LSR ID sama transport ID-nya menggunakan loopback. Masukin juga interface-nya teman-teman, pastiin dia udah muncul semua ya neckboard-nya nih. Lakukan di semua router ya teman-teman. Nih di R3 deh mungkin ya. Nah, pastiin dia udah connect semua MPLS, karena si traffic engineering ini dia menggunakan MPLS ya teman-teman. Nah ini udah saya bikin. Jadi teman-teman masukin ya, ini topologinya pakai yang kemarin juga. Masukin semua teman-teman. Nah, jadi kalau udah si OSPF-nya udah jalan, terus si MPLS-nya udah jalan juga teman-teman, kita bisa langsung aja lanjut ke konfigurasi si traffic engineering ya teman-teman. Nah teman-teman pergi ke routing, karena kita menggunakan backbone ya, dan pastinya untuk MPLS ini yang saya baca itu cuma OSPF dan ISIS ya teman-teman, ISIS. Nah teman-teman pergi ke instance ya, di sini teman-teman bisa menemukan MPLS gitu.
Nah ini yang saya bilang sebelumnya ya, kalau teman-teman pakainya itu multi area gitu, saya pakai backbone aja biar simple. Jadi teman-teman masukin aja nih untuk MPLS TH areanya gitu, soalnya ini yang nanti menyebarkan restate dan juga resolve-nya nanti teman-teman di traffic engineering-nya ya. Nanti kita cek di LS-nya. Dia ada ngirim Okupa apa gitu, saya lupa ya panjangannya. Nah, di sini juga teman-teman pilih MPLS TE-nya router ID-nya. Router ID. Kita pakai router ID-nya loopback teman-teman, karena di sini kan kita udah selalu bikin ya untuk loopback ini teman-teman. Soalnya dia nggak bisa down gitu. Nah, teman-teman masukin aja nih sesuai kebutuhan teman-teman, dan ini dilakukan di semua router ya teman-teman. Contohnya itu kita ambil di R3, R4 deh. Tadi kan R3 udah ya. Aduh. Pagi-pagi ya. Ini kita ke OSPF. Jadi saya udah konfigurasi semua teman-teman. Kalau saya masukin ke video semua kan jadi panjang ya. Yang penting saya share aja gitu yang penting-pentingnya itu. Kalau yang repetitif ini kan nggak perlu ya. Jadi teman-teman lakukan aja nih di semua router ya. Nah ini tergantung teman-teman. Kalau pakai area lain bisa diisi area lain. Tapi router ID selalu kita menggunakan loopback ya. Sini saya pakai backbone semua. Nah nanti teman-teman bisa cek nih apakah dia udah benar-benar jalan nggak sih gitu. Teman-teman bisa cek di LSA-nya ya. Ada Okupakwe area ini teman-teman. Nah ini yang nantinya dipakai untuk si MPLS Traffic Engineering-nya ya. Nah kalau teman-teman udah melakukan konfigurasi ini tadi ya, yang mana teman-teman pilih backbone TE-nya sesuai dengan, kalau pakai topologi saya backbone semua teman-teman. Kalau teman-teman pakai yang lain ya boleh gitu, loopback sama loopback-nya teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa ke Traffic Engineering ya, karena kan kita di R2 ya. Nah di sini kita kan mulainya dari R2 ini teman-teman, soalnya nanti kita bakal trace route ya. Dari sini kita bakal pisah untuk si 2.0 ini adalah VoIP ya, dia bakal jalan sini teman-teman, dan juga internet dia bakal jalan sini ya. Nah jadi kita langsung aja bikin ke traffic engineering-nya teman-teman. MPLS Traffic Engineering. Oh iya, pastikan juga di sini ya teman-teman bisa tambahkan interface yang mengarah ke masing-masing router, masing-masing routernya teman-teman. Di sini ya, di sini saya ada Ether 3 dan Ether 4, yang mana Ether 3 dan Ether 4 itu terhubung ke R3 dan R4 nih teman-teman. Coba di sini ya, nih 5 dan 21 ya. Di topologi 5 dan 21 itu 5 ke R3, 21 itu ke R4 teman-teman. Ini saya tulis IP-nya juga kalau teman-teman mau pakai topologi saya ya. Saya Ctrl+S dulu deh. Nah teman-teman lakukan juga di semua router ya teman-teman, karena kan kalau nggak disebut interface-nya dia nggak tahu gitu si traffic engineering-nya aktif atau enggaknya. Nah ini kita cek, saya bukan di salah satu ya. Jadi teman-teman selain menggunakan OSPF tadi, backbone TE dan juga loopback di semua router, teman-teman juga perlu melakukan interface traffic engineering di semua router ya. Di sini teman-teman bisa tentuin bandwidth-nya gitu. Nah ini yang disebut di awal tadi ya, yang mana si OSPF itu kan dia nggak kenal istilah bandwidth teman-teman. Nah di sini kita bisa kasih bandwidth ya. Untuk bandwidth ini saya default aja semua 100 saya kasih teman-teman. Nah kalau di realnya itu ya tergantung SOP ya. Nah pastiin remind bandwidth-nya terbaca teman-teman. Soalnya kalau nggak terbaca itu berarti nggak aktif ya, atau nggak kebaca gitu. Saya udah nyoba sebelumnya yang dia itu nggak kebaca, jadi dia nggak bisa teman-teman. Pastiin dia kebaca nih remind bandwidth-nya. Artinya dia interface ini udah tahu gitu bahwasanya ada bandwidth-nya segini. Nah teman-teman lakukan ini di semua router ya. Jadi teman-teman tambahkan interface-nya itu. Setelah semua router udah ditambahkan interface-nya, kita bakal bikin di R2 ya. Jadi tadi itu pertama kita backbone TE di instance-nya OSPF dan juga interface traffic engineering di semua router ya. Jadi ada OSPF-nya dulu semua router, terus backbone OSPF TE dan loopback ID, terus MPLS label di semua interface teman-teman, di semua router. Nah setelah itu baru kita teman-teman langsung ke sini ya, ke R2 nih teman-teman, karena kita pakainya di R2 ya, jadi di R2. Nah di sini kita bakal menentukan jalurnya teman-teman. Pertama kita bikin dynamic dulu. Nah dynamic ini pakainya CSPF ya teman-teman, ini yang nanti menentukan jalur-jalurnya ya. Nah baru kita bikin yang versi kita yang statik ya. Soalnya yang saya nyoba itu kalau nggak pakai dynamic dia nggak bisa terhubung teman-teman, karena dia nggak tahu jalurnya ya. Karena kan dia statik ya. Di sini kita bikin aja VoIP. Nah di sini teman-teman uncentang aja nih si CSF ya, karena kita pengen statik teman-teman.
Nah, di sini kita isi aja punya kita. Terus 33 ya. Kita kan pengennya itu si VoIP ini kan jalur atas ya teman-teman nih, jalur R2, R3 dan R5 ya. Nah, untuk internet kita mau jalan bawah nih, R2, R4 dan juga R5 ya. Nah, kenapa saya isi loopback di sini teman-teman? Karena kan di OSPF sebelumnya kita udah pilih interface dari si router ID-nya ya. Jadi si OSPF-nya itu kan tadi dia ada backbone TE ya, itu nge-share LSA yang Okupakwe tadi teman-teman. Mana itu nantinya yang bakal jadi otomatis bikin path state dan juga resolve state-nya ini teman-teman. Ini saya copy juga, kita bikin 2 ya. Internet ini kita ganti ke 4. Oke, kita udah bikin path state ya, atau istilah kata kita menentukan jalurnya gimana gitu, seserah kita ya. Nah, di sini kita udah bikin jalur internet itu dia jalur bawah ya. Yang menggunakan loopback ini kan kita sudah di setting di OSPF untuk router ID-nya menggunakan loopback ya. Jadi kita pakai loopback teman-teman, jangan interface fisik ya. Tergantung teman-teman sih, kalau pakainya tadi interface fisik boleh pakai interface fisik, cuma kita kan pakainya loopback gitu. Nah, kita udah bikin untuk si internet dia ke-4 teman-teman, sesuai dengan tujuan awal ya. Ke-4, sedangkan VoIP itu ke-3 teman-teman. Ini udah kita bikin, kita save aja. Ini belum terbikin ya, nanti otomatis dibikin teman-teman. Nah, kita bisa bikin interface-nya ya, yang mana interface-nya ini nanti muncul sebagai gateway, mirip-mirip L2 VPN ya teman-teman. Jadi nanti kita bakal static route aja untuk menggunakan gateway dari si ini ya, traffic engineering-nya. Ini kita kasih nama VoIP aja deh. Itu address-nya kita kasih R5 ya. Karena kan di sini kita pengennya gini ya, 2, 3, 5. Sedangkan yang internet 2, 4, 5 ya teman-teman. Nah, di sini primary path-nya kita isi yang internet ya. Yang VoIP salah. Secondary path-nya pilih yang dynamic teman-teman. Bandwidth-nya kita kasih 100 ya. Default aja nih, saya semua 100 ya. Kalau aslinya teman-teman ada SOP aja gitu. Cuma ini untuk pembelajaran aja. Nah, kita tambahkan juga si ini teman-teman yang internet ya. Ini sama, kita kasih di 5555 teman-teman. Bandwidth-nya kasih 100 juga ya. Secondary path-nya pilih dynamic nih. Kenapa perlu dynamic? Kalau nggak dynamic dia nggak bisa nih teman-teman. Kita hapus ya, dia nggak running tuh. Karena dia nggak memetakan ya. Nah, ini udah teman-teman, dia udah running, sudah aman nih. Nanti dia bakal muncul interface-nya mirip L2TP teman-teman. Nah, teman-teman bisa cek di sini juga. Nah, ini sudah ada bandwidth-nya ya, kita setelkan 100 nih. Ini juga ada nethawk-nya di sini ya. Ini R3, ini R4 ya. Sesuai dengan yang kita bikin sebelumnya teman-teman. Nah, ini ya, udah kelihatan nih outnya kemana gitu. Teman-teman bisa cek di sini. 6 ya, betul. Juga udah disebut juga interface-nya. Nah, ini udah selesai teman-teman untuk konfigurasi traffic engineering ya. Jadi cukup simpel aja interface-nya. Terus kita pilih bikin jalurnya gitu, terserah teman-teman nih. Hop-nya kita masukin diri kita sendiri, terus router setelahnya dan router setelahnya teman-teman. Nah, kita bakal lanjut untuk si static route ya. Kita bakal mirip-mirip L2TP teman-teman. Kan sama-sama VPN ya. Nah, di sini kita bakal bikin si 192.2.0/24 ya. Nah, di sini teman-teman bakal lihat interface-nya itu muncul ya. 2.0 tadi kita sepakat menggunakan jalur ini ya, dan kita udah setting juga tadi jalur atas ya. VoIP teman-teman. 2.0 ini adalah VoIP. Teman-teman tambahkan cengpin gitu nih. Ini kopas lagi biar enak. 4 kita ganti sini 4. Ini kita ganti menggunakan nge-lag internet ya. Nah, pastikan juga teman-teman kalau kita kan pakai dynamic ya. Kalau teman-teman pakai static gitu di OSPF-nya atau ininya ya, pastiin ini teman-teman untuk distance-nya itu dia lebih kecil dari si OSPF-nya ya. Soalnya kalau dia lebih tinggi, misalnya di 111 gitu, otomatis dia nggak dipilih teman-teman. Dia menjadi aktif aja ya, nggak aktif, jadi statik aja, nggak aktif.
Nah, ini kan dynamic si OSPF yang jalur 2.0 ini kan ketimpa sama si yang statik ya teman-teman, karena si distance-nya ini lebih kecil, dia jadi cuma dynamic OSPF gitu, dia nggak aktif teman-teman. Nah, jadi sampai di sini ini udah selesai teman-teman untuk simpelnya itu konfigurasi traffic engineering ya. Nah, kita bakal coba di R1 ya. Saya cek suara saya dulu deh, takutnya nggak kerekam ya. Tes kayak aman ya, alhamdulillah ya. Udah berapa menit tuh? Udah 15 menit ya, cukup lama juga teman-teman. Apalagi saya masukin interface satu-satu ya, makin lama lagi tuh. Dan pakai trace route aja biar enak ya. Satu, saya cek dulu IP-nya. Takutnya saya nggak ngisi. 1.1 ya. Saya cek di R5 dulu teman-teman. R6 ya, bukan R5. Cek bentar untuk IP-nya. Sudah saya isi belum? Oke, sudah ya, 21 dan 41. Oke. Terus kita ini kebalik nih, harusnya 2.1. Kan yang dituju ya, trace itu yang dituju. Dari 1.1 ya. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman, di si 2, kalau dia menuju 2 ya, sesuai topologinya teman-teman, menuju 2, dia jalur atas ya, di jalur 6 teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini dia di jalur 6, 10. Nah, jadi jalur sini teman-teman, R2 kan kita sudah bikin panel jalur VPN-nya teman-teman. Path step-nya itu ya, path eksplisit kalau kata orang. Dia jalur sini teman-teman, ke R2, ke R3 dan ke R5 baru sampai di R6 ya. Lalu kita coba juga kita bikin yang baru ya, neo window ya, 92.68.4.1 share address 1.1. Nah, di sini juga udah kelihatan teman-teman si internet, dia itu jalan 22.10.41 ya. Mau di jalur sini ya, 2.4.5, jadi sih bener aja sih. Nah, udah sesuai dengan tujuan ya, di jalur sini, tapi nih harusnya kan 17-18 ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin kita nggak sebut ya tadi, nggak spesifik banget. Tapi kurang lebih gitu teman-teman, yang mana kita udah berhasil ya untuk menentukan jalur, yang mana dia jalur bawah dulu teman-teman untuk si internet ya. Maka dari itu kita bisa, sebenarnya bandwidth tadi itu lebih bagus di setting ya, cuma kita defaultkan saja. Nah, jadi seperti itu aja teman-teman untuk konfigurasi traffic engineering ya, yang mana kita udah berhasil sesuai harapan kita. Si R2 dia bakal jalur ke sini dulu, si VoIP ya jalur ke R3, sedangkan si internet dia bakal ke R4 dulu teman-teman. Nah, jadi mungkin gitu aja ya, mungkin sedikit kita simpelkan lagi. Kita sedikit simpulkan ya. Jadi pertama itu teman-teman pastiin udah connect semua untuk si OSPF-nya ya. Dan teman-teman setting di sini ya. Nah, nih teman-teman setting MPLS TE area-nya ini isi aja teman-teman. Kalau teman-teman pakai multi area boleh diisi. Terus di sini untuk router ID-nya kita pakainya LO ya. Makanya kita di sini tadi itu menggunakan LO teman-teman untuk hop-nya ya. Nah, setelah semua itu teman-teman setting semua tadi ya, full di semua router teman-teman yang MPLS ya, yang klien nggak perlu teman-teman, karena kan dia nggak jalankan ini ya, traffic engineering-nya. Nah, pastiin habis itu teman-teman ke traffic engineering masukin aja nih semua interface-nya ya, jangan lupa diisi bandwidth-nya nih sesuai teman-teman kemauannya ya. Setelah ini sudah selesai semua teman-teman bisa bikin tunnel path-nya ya, atau jalannya ini teman-teman, pastiin bikin dynamic juga, soalnya kalau nggak dynamic dia nggak tahu jalannya teman-teman. Makanya kita perlu bikin dynamic tadi ya di sini nih. Soalnya kalau nggak pakai dynamic dia nggak tahu jalannya. Nah, teman-teman bisa tentuin aja jalannya, terserah teman-teman gitu. Mau dari berapa gitu kan, dari diri kita sendiri, 2, 3, dan 5 gitu. Untuk yang VoIP ya, untuk yang ini yang internet tadi itu 2, 4, dan 5 teman-teman. Pastiin pakai strict ya, jangan pakai loss teman-teman. Soalnya nanti kepotong gitu jalannya. Nah, ketika itu selesai, teman-teman bisa bikin aja nih interface-nya ya. Nah, teman-teman boleh kasih nama gitu, tuh address-nya diisi aja ke R5 ya. Karena kan tujuan kita ke R5 teman-teman. Bandwidth-nya juga bisa teman-teman isi di sini atau pakainya yang ini teman-teman.
Tapi bagusnya di sini sih ditimpa ya, jadi lebih spesifik. Primarifatnya ini yang utamanya teman-teman pakai yang sudah statik teman-teman bikin, terus yang dynamicnya yang secondary partnya teman-teman pakai yang dynamic menggunakan CSPF tadi ya. Nah ini teman-teman ya. Nah CSPF ya. Nah pastikan juga part statnya ini udah jalan ya teman-teman. Harusnya kalau dia udah running nih, dia harus terbuat nih. Kalau ini nggak terbuat mungkin nggak bisa teman-teman. Soalnya kan ini yang menentukan naik shopnya ya. Lalu setelah itu teman-teman bisa tambahkan aja nih rute menggunakan interface yang teman-teman bikin di traffic engineering gitu, mirip L2TP ya, karena ini sama-sama VPN. Nah setelah itu teman-teman sudah selesai untuk konfigurasi traffic engineeringnya ya. Nah, mungkin sampai sini aja teman-teman untuk Mikrotik ya. Mungkin kalau ada yang lain lagi mungkin saya bisa bikin lagi, cuma nanti kita bakal lanjut ke Active Directory ya kalau laptop saya kuat teman-teman. Doain aja kuat ya biar kita bisa bikin konten Active Directory gitu, konten Windows Server teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, mantap.